Balik lagi di channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas 4 saham yang menurut gue masih under value dan cukup bagus, cukup menarik untuk kita investasi buat tujuan investasi jangka panjang. Dan menariknya 4 saham ini ada yang dari bursa Indonesia dan ada juga yang dari bursa Amerika. Nah, sebelum kita mulai, pasti ada dari kalian yang nanya ya, Bang, gimana sih caranya investasi saham di bursa Amerika? Nah, caranya itu pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Di GoTrade Indonesia, ini kalian bisa investasi di saham-saham perusahaan Amerika cukup dengan $1 alias 15.000 aja. Di GoTrade ini kita juga bisa beli saham dengan sistem fractional shares, yang artinya kita nggak perlu beli satu lot, dengan kata lain hanya dengan Rp15.000 aja, itu kita udah bisa beneran jadi pemilik perusahaan-perusahaan kayak Apple, Google, Microsoft, Tesla, Starbucks, dan masih banyak lagi. Selain itu, GoTrade ini juga sangat beginner friendly dengan tampilan UI-nya yang bagus dan banyak info-info yang penting kayak news dan story so far yang bisa ngebantu investor untuk paham sama saham perusahaan yang mau dibeli. GoTrade ini juga udah dapat izin dari Bapepti, jadi GoTrade ini adalah platform investasi yang aman. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung aja download aplikasi GoTrade, udah tersedia di Google Play Store dan Apple App Store, dan kalian bisa pakai kode referral 349195 untuk langsung dapat bonus $2 di saldo kalian setelah registrasi. Terus GoTrade Indonesia juga punya grup komunitas investor dan trader untuk kita bisa saling share dan bertukar pikiran. Cara aksesnya itu kalian swipe aja ke bagian join grup community, terus kalian tap dan di sini kalian tinggal tap join. Udah deh, dari sini kalian tinggal diarahkan ke grup Telegramnya GoTrade. Oke, itu dia tentang GoTrade, dan sekarang yuk kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita masuk ke saham yang pertama, saham Alphabet atau Google. Google ini nggak perlu diragukan lagi ya, dia udah jadi penguasa internet di seluruh dunia dengan 2 search engine-nya yang paling utama, yaitu Google sama YouTube. Google sama YouTube yang udah dipakai di mana-mana dan jadi pilihan utama untuk mesin pencari informasi, ngebuat bisnisnya Google ini punya economic mode yang kuat banget dan susah banget untuk disaingi. Selain itu, Google juga ada bisnis lain, ada produk-produk lain kayak Google Cloud, Google Play, Android, sama beberapa bisnis inovasi kayak Waymo dan Calico. Selain itu, Google juga ngembangin artificial intelligence buatan dia sendiri, yaitu BART. Revenue dan profitnya Google dalam beberapa tahun terakhir mampu tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang bagus dan tren pertumbuhannya juga cukup konsisten. Yang mana ini gambaran kalau Google ini nggak cuma punya economic mode yang kuat, tapi dia juga konsisten untuk terus inovasi dan ngembangin produknya. Free cash flow-nya juga tumbuh secara konsisten dan ini bagus, artinya Google ini bisa cetak cash flow yang makin lama makin besar, dan ini pertanda kalau Google ini perusahaan yang punya kemampuan compounding yang bagus karena free cash flow ini bisa dipakai untuk inovasi dan ngembangin bisnisnya atau bisa juga untuk buyback saham. Dari segi balance sheet, Google punya total current asset yang lebih besar dari total liabilities, yang artinya aset lancarnya aja itu udah cukup untuk ngebayar semua utangnya Google, baik yang berbunga maupun yang nggak berbunga. Dan di sini kita juga bisa lihat kalau long term debt atau utang berbunga jangka panjangnya ini lebih kecil dari total cash and cash equivalent, yang artinya uang cash dan cash equivalent yang dipegang sama Google itu udah lebih dari cukup untuk ngelunasin semua pinjaman berbunganya. Jadi overall untuk balance sheet-nya Google ini bagus banget kondisinya, dan Google ini bisa dibilang perusahaan yang bebas utang. Nah, untuk kedepannya, Google sebagai perusahaan yang udah gede banget, kemungkinan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Tapi di sisi lain, dia juga sebenarnya masih terus ngembangin bisnis. Contohnya kayak ngembangin Generative Artificial Intelligence atau AI yang bernama BART, sama ngebangun data center di Inggris. Yang mana ini bisa ningkatin kemampuan dan kecepatannya Google, yang mana itu bisa berpotensi untuk numbuhin revenue-nya Google dan jadi caranya Google untuk ekspansi bisnis di daerah Inggris dan sekitarnya. Jadi kedepannya, Google ini masih punya potensi pertumbuhan meskipun mungkin agak lebih lambat dari sebelumnya karena ukuran perusahaannya yang udah gede banget. Nah, saham Google kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan Google itu 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan, terus valuasi price to free cash flow 20 kali di tahun ke-10 nanti, dan return investasi itu 12% per tahun dari saham Google. Di sini kita dapat harga wajarnya saham Google itu ada di $160. Jadi di harga sekarang tanggal 25 Januari 2024 saham Google ini ada di harga 150, ini sebenarnya masih sedikit under value dari harga wajarnya. Jadi saham Google ini bagus banget menurut gua untuk jangka panjang, untuk holding period minimal 5 tahun ke depan, karena kinerja bisnisnya Google ini bagus banget dan valuasinya juga masih sedikit terdiskon. Nah, saham Google ini bisa dibeli di aplikasi GoTrade Indonesia. Jadi yuk langsung aja install aplikasi GoTrade Indonesia untuk memulai investasi kalian di saham Google.
Next kita ke saham yang kedua, saham ASI atau Astra. Astra ini seperti yang kita tahu ya, dia ini holding company yang lini bisnisnya tuh banyak banget dari banyak sektor. Kayak otomotif, keuangan, alat berat, agribisnis, properti, teknologi juga ada, dan infrastruktur. Revenue sama profitnya Astra ini cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, tapi ini masih dalam tren yang bertumbuh, yang mana menurut gua ini masih termasuk bagus. Dan begitu juga untuk free cash flow-nya yang masih dalam tren yang bertumbuh meskipun cukup fluktuatif. Ini cukup bagus ya, karena artinya dalam jangka waktu yang panjang, Astra ini mampu untuk terus numbuhin bisnisnya. Dan itu memang kelihatan banget ya dari Astra yang terus gencar untuk investasi dan akuisisi perusahaan lain. Di antaranya ada Halodoc, Sayurbox, Gojek, Rumah Sakit Hermina, dan baru-baru ini Astra ini juga akuisisi OLX.com dan Hotel Mandarin Oriental. Yang mana ini berarti ya, meskipun Astra ini udah jadi perusahaan yang besar, tapi dia masih terus gencar untuk ekspansi bisnisnya. Terus kalau kita lihat secara profitability, Astra ini juga cukup bagus ya. Return on equity-nya itu ada di 10-16%. Yang artinya Astra ini punya kemampuan yang bagus dalam investasiin modalnya untuk dapat profit yang besar dari bisnisnya. Nah, dari segi balance sheet, equity-nya Astra ini sedikit lebih kecil dari total liabilities-nya. Dan ini sebenarnya agak kurang bagus karena itu artinya equity-nya aja itu belum cukup untuk ngebayar semua liabilities-nya. Tapi meskipun begitu, setidaknya nih ya, equity-nya itu udah mampu untuk ngebayar utang yang berbunga atau debt atau borrowings. Jadi harusnya labanya Astra itu nggak akan terbebani sama yang namanya beban bunga pinjaman. Terus kita juga lihat di sini ya, ternyata uang cash dan cash equivalentnya itu udah lebih banyak daripada short term borrowings atau pinjaman jangka pendeknya. Jadi secara jangka pendek, kemampuan bayar utangnya Astra ini dalam kondisi yang bagus. Overall balance sheet-nya Astra ini dalam kondisi yang bisa dibilang nggak terlalu bagus banget, tapi tergolong lumayan bagus. Nah, Astra ke depannya, terutama untuk tahun 2024 ini masih bakalan terus investasi dan akuisisi perusahaan lain. Yang mana ini gambaran kalau kerajaan bisnisnya Astra masih akan terus berekspansi. Cuma tentunya nggak sembarangan ya, karena manajemen bilang kalau akuisisi dan investasinya Astra ini bakalan berkaitan sama 7 bisnis utamanya Astra. Jadi overall Astra ini ke depannya menurut gua masih punya potensi pertumbuhan dari ekspansi bisnis yang dia lakuin, termasuk investasi dan akuisisi perusahaan lain. Tapi nggak cuma itu aja, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut gua itu juga akan ngebantu untuk numbuhin revenue dan profitnya Astra. Cuma memang dalam jangka pendek, bisnisnya Astra ini bakalan tertekan sama skandal Daihatsu yang ngebuat penjualan Astra Daihatsu Motor ini bakalan turun. Tapi Astra Daihatsu Motor ini cuma nyumbang sekitaran 1% dari revenue-nya Astra. Jadi sebenarnya impact-nya itu nggak akan terlalu signifikan ke bisnisnya Astra. Nah, Astra secara valuasi, PBV 1 kali sama price to earning yang cuma 6 kali, menurut gua ini terlalu murah untuk emiten yang kinerjanya bagus, rutin cetak profit dan cash flow, dan punya ekosistem bisnis yang lengkap banget kayak Astra. Nah, harga wajarnya saham Astra kalau kita hitung pakai metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan Astra itu kurang lebih sama dengan historis ya, di sekitaran 5% per tahun. Terus asumsi price to free cash flow 10 kali di tahun ke-10 nanti, dan return 15% per tahun dari saham Astra. Di sini kita dapat harga wajarnya saham Astra itu ada di 6.360. Jadi di harga sekarang nih, di harga 5.000 sampai 5.100-an, ini Astra masih terdiskon dengan margin of safety yang lumayan besar. Next yang ketiga ada saham BBRI. BBRI atau Bank BRI ini bank raksasa yang jadi penguasanya perbankan UMKM, di mana dia banyak kasih pinjaman itu ke segmen UMKM. Gak cuma itu aja, ekosistem ultramikronya BBRI yang isinya ada Pegadaian dan PNM ini juga ikut memperkuat posisi BBRI sebagai bank yang fokus ke segmen UMKM. Nah, posisinya BBRI sebagai perbankan UMKM yang kuat banget terbukti dari total pinjamannya dan laba bersihnya yang mengalami pertumbuhan yang bagus dan konsisten terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, dan cuma turun akibat dari efek pandemi COVID. Nah, sebagai bank yang fokus ke segmen UMKM yang kreditnya itu sifatnya high risk dan high return, BBRI ini punya net interest margin yang tinggi, ada di 7-8%-an. Dan return on equity-nya itu ada di 19%, yang mana ini kemampuan profitability yang bagus. Tapi meskipun kreditnya BBRI punya potensi resiko yang tinggi, tapi ternyata tingkat kredit macet atau non-performing loan-nya bisa dijaga sama BBRI supaya tetap di sekitaran 2-3%-an. Yang mana ini gambaran ya kalau BBRI ini udah jago banget nyusun strategi dalam kasih pinjaman ke segmen UMKM, dan ini menurut gua jadi economic mode tersendiri untuk BBRI sebagai penguasa dari perbankan UMKM. Nah, BBRI ini menurut gua sebagai leader untuk perbankan UMKM, ke depannya ini masih bakalan bisa untuk terus numbuhin kreditnya secara konsisten, yang mana itu juga bisa ngebuat pendapatan dan labanya tumbuh. Tapi nggak cuma itu aja, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup bagus ke depannya ini tentunya juga bakalan jadi katalis pertumbuhan yang cukup signifikan bagi BBRI.
Nah, saham BBRI ini secara valuasi ada di price to earning ratio atau per 14 kali dan price to book value itu 2,6 kali. Yang mana ini bisa dibilang nggak murah ya. Tapi dengan BBRI ini potensi pertumbuhannya masih cukup bagus ke depannya, plus posisinya yang kuat sebagai perbankan UMKM, menurut gue ini bisa menjustifikasi valuasinya. Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham BBRI dengan metode discount dividend model dengan asumsi pertumbuhan itu 9% per tahun untuk BBRI untuk 10 tahun ke depan, terus asumsi price to earning atau per 15 kali nanti di tahun ke-10 dan 13% per tahun return investasi dari saham BBRI, di sini kita dapat fair value-nya BBRI itu ada di 5.820. Nah, jadi saham BBRI di harga sekarang nih di 5.400-an ini masih sedikit terdiskon dan masih ada margin of safety yang tipis. Jadi saham BBRI ini bisa dibilang lagi sedikit undervalue dari harga wajarnya. Next, saham terakhir yang menurut gue masih undervalue adalah saham Alibaba yang listing di Bursa Amerika. Alibaba ini holding company yang bisnisnya bergerak di sektor e-commerce, cloud computing, media, dan logistik. Jadi mayoritas Alibaba ini bisnisnya itu di bidang teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, Alibaba bisa punya pertumbuhan yang bagus, di mana revenue dan operating profitnya bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang signifikan dan cukup konsisten. Untuk net profit Alibaba ini cukup fluktuatif ya, tapi trennya ini masih bertumbuh, jadi masih cukup bagus. Sedangkan untuk operating cash flow dan free cash flow ini pertumbuhannya juga cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir, yang berarti Alibaba ini mampu untuk terus numbuhin bisnisnya dan hasilin uang cash yang bertumbuh. Secara profitability, Alibaba ini cukup bagus dari segi return on equity-nya bisa ada di belasan persen meskipun dalam tren yang menurun. Sedangkan untuk profitability dari segi free cash flow on equity ini juga bagus ya, ada di belasan sampai 20%-an dan lebih stabil. Overall menurut gue Alibaba ini profitability-nya cukup bagus di mana Alibaba mampu untuk hasilin profit dan free cash flow yang besar dari modal yang dia punya. Next, dari segi balance sheet, kita lihat di sini current assets-nya Alibaba ini ternyata lebih gede daripada total liabilities-nya. Ini bagus banget ya, artinya aset lancarnya aja itu udah cukup untuk ngebayar semua utangnya, bahkan lebih dari cukup. Yang berarti kalau Alibaba ini bisa dengan mudah untuk bayar semua utangnya. Terus shareholder equity-nya Alibaba ini juga udah lebih besar daripada total liabilities-nya. Jadi overall Alibaba ini perusahaan yang mampu untuk bayar semua utang-utangnya dalam waktu yang singkat. Nah, Alibaba ini ke depannya menurut gue masih bakalan bisa tumbuh, tapi pertumbuhannya itu bakalan melambat. Kenapa bisa melambat? Pertama, karena Alibaba ini udah jadi perusahaan yang gede banget. Dimana makin gede ukuran satu perusahaan, pertumbuhannya akan cenderung melambat karena potensi untuk ekspansinya udah makin kecil. Jadi Alibaba ke depannya masih bisa tumbuh, tapi menurut gue pertumbuhannya akan lebih lambat dari beberapa tahun sebelumnya. Belum lagi Alibaba ini sebagai bisnis e-commerce harus ngadepin kompetitor kayak JD.com, Pinduoduo, bahkan juga dari ByteDance yang punya TikTok. Belum lagi juga ada faktor geopolitik dan kebijakan pemerintah China yang sewaktu-waktu bisa aja malah menghambat pertumbuhannya Alibaba. Tapi meskipun begitu, dengan balance sheet yang bagus, current asetnya yang besar, dan free cash flow-nya juga gede, Alibaba ini serius banget ngelakuin buyback saham. Terbukti dengan saham beredarnya yang terus berkurang beberapa tahun terakhir. Ini bagus ya, karena ini bisa berpotensi ngebantu harga saham Alibaba supaya bisa naik. Terus Alibaba juga tahun ini dia mulai bagi dividen. Jadi bisa dibilang di tengah harga saham yang udah turun dalam, manajemen Alibaba ini masih terus berusaha untuk kasih keuntungan ke investor dengan current asset dan free cash flow yang dia punya. Dan ini pertanda good corporate governance yang bagus. Terakhir, apa yang jadi bull case buat Alibaba adalah segmen Alibaba Cloud dan Cainiao yang udah positif dari segi EBITDA. Yang mana selama ini dua segmen ini EBITDA-nya negatif dan Alibaba itu cuma dapat profit, EBITDA dan cash flow itu dari bisnis Taobao dan Tmall. Nah, dengan EBITDA-nya Alibaba Cloud dan Cainiao ini bisa positif, ini tentu akan jadi sumber profit dan cash flow tambahan buat Alibaba, dan ini bagus buat pertumbuhan bisnisnya Alibaba untuk kedepannya. Nah, saham Alibaba ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dengan asumsi pertumbuhan Alibaba yang kedepannya melambat ya, katakanlah cuma 5% aja per tahunnya, terus asumsi price to free cash flow yang juga kecil, katakanlah cuma 10 kali aja, dan return investasi 15% per tahun dari sahamnya Alibaba, di sini kita dapat harga wajarnya saham Alibaba itu ada di 106. Jadi di harga sekarang di 70-an ini masih cukup jauh di bawah harga wajarnya, dan artinya saham Alibaba ini masih menarik banget untuk buy buat tujuan investasi jangka panjang untuk sekitaran jangka waktu 10 tahun ke depan. Tapi perlu dicatat ya, kalau kondisi politik Cina yang masih belum stabil, ini bakalan jadi katalis yang agak negatif untuk Alibaba dalam jangka pendek sampai jangka menengah untuk kedepannya. Jadi tentu Alibaba ini nggak bagus kalau tujuan kalian itu investasi cuma untuk 1-2 tahun ke depan. Alibaba ini bagusnya untuk paling tidak itu 10 tahun ke depan. Nah, saham Alibaba juga bisa dibeli di aplikasi GoTrade Indonesia. Jadi tunggu apa lagi, yuk langsung aja install aplikasi GoTrade Indonesia supaya kalian bisa beli saham Alibaba di harga yang lagi terdiskon.
Jangan lupa untuk pakai kode referral 349195 supaya kalian bisa dapat bonus $2 di saldo GoTrade kalian ketika kalian top up. Oke, jadi itu dia ya 4 saham yang lagi under value untuk investasi jangka panjang. Jadi dari 4 saham ini, saham BABA sama ASII ini yang margin of safety-nya yang paling tebal. Yang artinya 2 saham ini yang paling menarik untuk investasi jangka panjang. Tapi perlu diingat, 4 saham ini untuk investasi jangka panjang, untuk invest sekitaran 10 tahun ke depan, dan bukan untuk 1-2 tahun atau hitungan bulan ke depan. Disclaimer ya, bahwa ini bukan perintah atau ajakan untuk jual beli 4 saham yang gue sebut ini, tapi ini cuma analisa gue aja dan menurut gue ini under value. Keputusan untuk beli atau jual 4 saham ini balik lagi ke tangan kalian 100% dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.